Untuk kita semua, Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga pada saat pagi hari ini kami dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Bapa kami yang baik, saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang berkati kami masing-masing. Hanya dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, kita lanjut ke pembelajaran kita. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pelajaran pertama, yaitu ibadah yang sejati. Ya, tentu kita sudah mengetahui apa itu arti ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari yang bisa menunjukkan untuk memuliakan dan memujikan nama Tuhan. Nah, di pelajaran kedua, beribadalah sebab Tuhan itu baik, dengan bacaan Alkitab, Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Nah, kita sudah tahu dan membahas kemarin bahwa ibadah bukan hanya sekedar pergi ke gereja, bukan hanya sekedar berdoa dan bernyanyi saja, tetapi seluruh kegiatan kamu yang kamu lakukan setiap hari. Nah, untuk itu, mari kita lebih mengenal dan memahami apa sebenarnya maksud dari ibadah ini. Tentu kita akan melanjutkan di pelajaran kedua ini. Beribadalah sebab Tuhan itu baik. Mengawali materi hari ini, ada sebuah kisah dengan judul Tuhan selalu merencanakan yang baik. Alkisah, ada sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria bertahan hidup akibat terdampar di sebuah pulau yang tidak ada penghuninya. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria yang selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban, walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer di mana koran dan televisi telah mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya berteriak, bahkan melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Namun sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit, sang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar dapat dibuat pondok kecil. Pondok yang dapat melindungi dirinya dari sengatan matahari dan hujan. Bulan berganti bulan. Kulit sang pria makin hitam. Jenggotnya makin panjang dan tampak tak terawat. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat dia syukuri. Hingga pada suatu hari, terik panas matahari membuat api mudah memercik dari ranting dan kayu yang bergesekan, dan pondok kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Sang pria pun menangis sejadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. "Tuhan, mengapa kau memberi cobaan seberat ini padaku?" ujarnya dalam isak tangis. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia. Saat ini, anak-anak sang pria itu pasti sudah tumbuh besar. Kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat memberi cobaan seberat ini. Begitu pikirnya. Saat meratapi pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Makin lama, makin kencang, dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam akhirnya terkabul. "Syukurlah, Anda masih hidup, Pak,"
ujar sang pengemudi helikopter. Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli, sehingga kami mendarat di pulau ini. Sang pria pun langsung menangis. Ia menyesal sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Ternyata api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, kemungkinan dia tidak akan pernah bertemu keluarganya. Akhirnya, sang pria pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya. Kita belajar dari kisah yang luar biasa ini, bahwa di balik keadaan apapun yang kita alami, kesulitan apapun, hendaknya kita tidak buru-buru menyalahkan Tuhan. Karena di balik permasalahan, di balik kesulitan, di balik musibah sekalipun, Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kehidupan umatnya, bagi anak-anaknya, bagi orang yang dikasihinya. Baiklah anak-anak hebat, setelah mendengarkan kisah tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Yang kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Dan yang ketiga, apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Apakah agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Silahkan dijawab, dikerjakan di buku tugasnya, ditulis, lalu difoto, dan dikirim seperti biasa. Silakan kalian pause dulu videonya dan bacalah kitab Ulangan pasal 10 ayat 12-22 dan kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Ya, terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah membaca Alkitabnya firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapakah demikian? Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu setia dan tetap baik kepada mereka. Seringkali nenek moyang Israel dan keturunannya menyimpang dari kehendak Tuhan. Mereka mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Misalnya, tidak peduli pada orang yang kesusahan dan membuat orang lain menderita dengan menyakiti mereka. Tetapi Tuhan tidak dendam. Ia tetap mengasihi orang Israel dan meminta mereka untuk melakukan kebaikan, sama seperti Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka. Dalam kitab Ulangan tersebut, Allah dikatakan membela orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Bahkan Tuhan pun tidak dapat disuap dengan uang atau doa-doa agar membela orang tertentu saja. Allah mengasihi semua orang. Allah membela dan mengasihi istri yang tidak memiliki suami, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu. Bahkan Allah juga mengasihi orang asing yang bukan orang Israel. Karena itulah Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesamanya dan orang asing, sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Lalu, apa hubungannya dengan ibadah? Dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12-22, kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Di sana dikatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Nah, wujud nyata kasih dan pencarian kita akan Tuhan itulah yang diwujudkan dalam ibadah. Nah, anak-anak hebat, nanti setelah memahami ibadah di dalam bentuk dan arti kebaktian, kita akan melanjutkan bahwa ibadah
harus dinyatakan dalam perbuatan nyata, yakni mengasihi alam dan sesama ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Tuhan mengasihi kita manusia. Dengan demikian, kamu juga akan memahami bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia. Sekali lagi Bapak ulangi, ibadah kepada Tuhan dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, tetapi karena Tuhan telah dan selalu berbuat baik kepada manusia dan ciptaannya. Dari penulis Mazmur pasal 100, kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan sangat puitis, sang penulis Mazmur memuji Tuhan Allah, karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala yang agung dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi kepada domba peliharaannya. Misalnya, ancaman serigala, singa, atau hewan buas lainnya. Ia akan mencari hingga menemukan dombanya yang tersesat. Allah yang digambarkan seperti gembala bersikap setia selama-lamanya. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan adalah beribadah karena kebaikan Tuhan itu. Jadi, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Baiklah anak-anak hebat, tiba saatnya uji pemahaman, pengetahuan, dan kompetensinya. Jawablah pertanyaan berikut ini untuk memahami ibadah orang Kristen. Yang pertama, mengapa orang Kristen perlu beribadah? Pakailah ayat Alkitab untuk mendukung jawabanmu. Bisa menggunakan ayat Alkitab yang sudah kita pelajari. Yang kedua, apa saja bentuk ibadah Kristen yang kamu ketahui? Sebutkan apa saja ibadah-ibadah Kristen. Ya, misalnya ibadah ini, begitu ya. Kemudian yang ketiga, apa saja bentuk ibadah Kristen yang pernah kamu ikuti bersama teman dan atau keluarga? Ya, silakan dikerjakan di buku tugasnya, ditulis, difoto, dan dikirim ke WA Bapak seperti biasa. Ya. Jadi ada 2 tugas untuk hari ini. Tugas yang pertama tadi ada 3 soal, kemudian tugas yang kedua ini ada 3 soal. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pertemuan yang pertama untuk materi beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Minggu depan kita akan belajar tentang ibadah Kristen. Kita akan mendalami apa itu ibadah Kristen, kemudian menghayati ibadah sebagai wujud ekspresi terhadap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah belajar hari ini, dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, kami diberi kesempatan untuk terus belajar, sekalipun kami hanya bisa belajar di rumah. Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi ini segera berlalu, supaya kami boleh berjumpa kembali belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mau mengerti terus apa itu ibadah. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.